Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin awwalu makhluqatika nur min nuri dhatika nabika wa rasulika rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Adapun yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini sebagai kisah inspiratif, ya, bertitik tolak dari surah An-Nur ayat yang keempat. Allah berfirman, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang muhsanat, yang terpelihara, yang terjaga, ya, amal ibadahnya, dirinya, kehormatannya. Nah, kalau itu dituduh, maka bagi yang menuduh, kata Allah, jika tidak bisa menunjukkan, ya, 4 saksi, yang mendatangkan 4 saksi, maka yang menuduh itu, ya, pukullah sebanyak 80 kali, ya, dijilid atau dicambuk. Nah, ini tentunya bagi kita adalah upaya agar tidak sembarangan, ya, menuduh sembarangan dalam perkataan yang fahsya. Ya, fahsya ini kalau dilihat memang maknanya lebih besar kepada perbuatan-perbuatan zina. Kalau dilakukan, kalaupun digambarkan dalam bentuk perkataan, ya, ini juga sebenarnya menjadi satu larangan, ya. Nah, dalam satu kisah itu di Madinah pernah terjadi di masa Imam Malik, ya, rahimahullahu ta'ala anhu. Ya, kita tahu dia seorang ulama mujtahid yang pernah tinggal di Madinah, dan banyak dia itu punya murid, dan dia itu merupakan guru besar, termasuk salah satunya Imam Syafi'i juga belajar pada beliau di Madinah. Nah, itu pernah terjadi seorang wanita yang solihah, ya, yang muhsanat ini meninggal dunia. Orang tahu persis wanita itu siapa dan bagaimana meninggallah wanita ini. Nah, ketika meninggal tentunya fardu kifayah akan dilakukan. Dicarilah, ya, perempuan yang bisa memandikan jenazah. Dicari, ternyata, ya, dapatlah seorang perempuan, ya, karena perempuan yang meninggal, perempuan juga yang memandikannya, itu yang lebih afdol itu. Nah, hanya saja wanita ini mulutnya nggak bisa dijaga. Walaupun dia pandai memandikan jenazah, tapi mulutnya itu, ya, suka berkata yang nggak benar, yang nggak bagus. Begitulah ketika dia memandikan jenazah ini, ya, orang di luar menunggu sampai selesai. Ternyata lama orang menunggu, kenapa tidak selesai ini mandi jenazah. Rupanya lagi dia mandikan tadi, itulah mulut tak terjaga, ya, namanya lah memandikan jenazah, ya. Ya, ketika dia memandikan itu, dia berkata kepada mayat itu, ya, ini Faraj, ya, banyak berbuat zina, katanya. Itulah enak aja dia ngomong. Tapi apa yang terjadi begitu dia ngomong itu, tangannya lengket mencengkeram mayat itu, ya, tak bisa lepas tangan itu. Jadi dia pun takut, ya, khawatir, tapi ditarik nggak lepas, lengket sama, ya, badan jenazah wanita ini tadi yang solihah tadi.
Nah akhirnya karena lama ditunggu ya dilihatlah ya, mereka melihat ya kejadian itu sangat membingungkan dan perlu ada keputusan. Dia sendiri pun nggak bisa menariknya dan betul-betul lengket. Ini kan punya resiko. Dipanggillah beberapa ulama saat itu untuk memutuskan bagaimana ini kondisi ya, terutama wanita yang memandikan dan jenazah ini ya. Maka terjadi perselisihan pendapat. Yang satu mengatakan potong aja tangan perempuan itu ya, sudah dia dibawalah sebagian ya bangkai, ya kan jadi bangkai itu kalau dipotongkan, bawa ke dalam kubur sana, kubur sama perempuan itu. Wah ini juga kan tidak etis ya kalau jenazah membawa potongan tangan orang lain. Ada yang mengatakan potong aja sebagian, beset saja ya kulit mayat itu ya, supaya lepas perempuan ini, karena yang hidup perlu untuk diselamatkan. Tapi menyakiti mayat juga tidak dibenarkan, kan timbul. Nah ini tadi, kalaupun perempuan ini dibawa hidup-hidup ke dalam kubur, dikubur sama, lebih parah lagi. Jadi pada saat itu tidak ada keputusan ya, sulit untuk memutuskan sebenarnya bagaimana, dan kejadian itu pun ya tidak diketahui persis, hanya lengket tangan tuh ya tak bisa dilepaskan. Karena perdebatan seperti itu tidak selesai, akhirnya ya sebagian yang bijak di situ mengatakan panggil saja ya Imam Malik. Mudah-mudahan dia bisa memutuskan perkara ini yang kita tidak tahu ya apa yang terjadi sebenarnya. Maka tak lama datanglah Imam Malik ya ke tempat jenazah tersebut, dan perempuan yang keji tadi itu berkata yang tidak benar ya. Selesai itu mereka bercerita, hanya keputusan itu diserahkan pada Imam Malik. Oleh Imam Malik dari balik tirai ya memandikan jenazah itu, dia berkata sama perempuan itu ya, sama perempuan yang memandikan tadi ya, apa yang sudah kau perbuat ya terhadap jenazah ini? Coba kau berkata jujur, kata Imam Malik. Ya, maka dia bilang, ya aku mengatakan begini-begini, katanya, yang tadi itulah diomonginya. Ya, apa kau sudah bisa menunjukkan 4 saksi, kata Imam Malik. Wah, tidak bisa, kata perempuan itu. Nah, sudah jelas oleh Imam Malik bahwa dia sudah menuduh ya, dan dia tidak bisa membawa 4 saksi. Akhirnya Imam Malik menyuruh ya ambil cambuk 80 kali perempuan itu. Begitulah dicambuklah perempuan itu 80 kali, di situ barulah lepas tangannya itu. Ya. Ini satu ya, kalau kita lihat satu nilai luar biasanya pandangan para ulama yang memang diakui keberadaannya itu. Ya, lepas akhirnya ya perempuan itu tadi bertobat betul-betul, dia minta ampun pada Allah. Ya, diselesaikanlah urusan jenazah tersebut. Nah, ini kisah yang singkat ini jelas kepada kita ya bahwa banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya itu. Ya, banyak sekali. Tentu yang pertama tentunya jagalah mulut itu jangan sembarangan. Ya, kita tidak bisa, apalagi ini kan hukum Allah, ayat Allah yang berlaku. Konon digambarkan Abu Bakar Siddiq pernah ketika dia berjalan, dia melihat ada 2 orang sedang berzina. Tapi ketika dia lihat kiri kanan, ya tidak ada satupun orang yang sekitar situ untuk dibawa menjadi saksi. Akhirnya dia diam seumur hidupnya. Artinya apa? Dia tidak ungkapkan itu. Ya, dia tidak angkat permasalahan itu. Kenapa? Karena belum cukup syarat untuk dijadikan ya kasus yang perlu diangkat. Begitulah kalau kita lihat. Padahal jelas sah dia melihatnya kan. Nah, inilah yang juga perlu sama kita, menjadi status di mana keberadaan hukum itu perlu dikedepankan. Ya, kalaupun dia mengaku, itu lain ceritanya. Ya, karena kalau pengakuan itu kan menjadi satu standar. Ya, bahwa anal iqrar wajib, ya, bahwa pengakuan orang yang melakukan kesalahan itu wajib dijadikan ya satu standar hukum yang harus diberlakukan dia. Nah, ini bagi kita yang pertama itu tadi ya. Yang kedua, tentunya kalau kita melihat kasus seperti ini kan pada dasarnya bagi kita dalam kehidupan perlu menutup aib orang lain. Apalagi hal seperti itu. Tidak segampang itu kita memang harus membongkar aib orang lain yang apalagi sifatnya teramat rahasia seperti itu tadi. Begitulah Allah saja pun sampai mengemukakan 4 saksi.
karena kasus seperti itu nggak segampang itu untuk ya diungkap. Namun demikian, ya kalaupun orangnya bandel, satu saat kan insya Allah pasti akan ketahuan juga itu ya, nggak akan bisa tidak ketahuan. Sepandai-pandai tupai melompat jatuh ya, sepandai-pandai menyembunyikan bangkai pasti bau itu akan tercium juga. Inilah hal yang sebenarnya bagi kita ya yang perlu kita pahami ya secara jelas dan nyata, bahwa kasus-kasus yang ada sebenarnya perlu ditinjau dulu dari secara hukum, begitu baru diselesaikan dengan hukum juga secara baik dan benar. Jadi jangan ya main tembak langsung aja, main lepas saja mulut itu tanpa kadang-kadang ya kita ini mempertimbangkan ya jalur hukumnya bagaimana, apakah ini dibenarkan apa tidak. Sekalipun kadang kita lihat seperti itu, ya ini kan jelas ya peraturan Allah, ya ketentuan Allah, Allah lebih tahu. Ya Allah Maha mengetahui, tidak mungkin Allah membuat satu peraturan itu yang tidak ada maslahatnya dan tidak ada hal yang bisa lebih baik ke depannya, itu tidak mungkin. Yang jelas ya taklif, artinya beban yang diberikan Allah kepada kita pada dasarnya merupakan nilai kesempurnaan yang baik untuk bisa menjaga diri kita ya, apalagi orang lain. Tentu kalau kita tidak laksanakan, kita bilang di dunia, kadang-kadang di Indonesia ini kan jelas ya, wah ini bukan negara Islam, nggak bisa dibuat. Ya kalau sudah tahu bukan negara Islam jangan dilakukan, karena apapun ceritanya tak dibikin di dunia, dituntut Allah di akhirat nanti lebih parah lagi. Nah ini yang harus dipahami. Jadi kita memahami kalau Indonesia bukan negara Islam, bukan berarti sewenang-wenang aja kita melanggar hukum Islam. Keliru, itu salah besar. Kita sebagai umat Islam tetap akan dituntut Allah. Jadi kalau gitu bagaimana? Ya dijaga diri itu. Bahkan bisa lebih kuat lagi orang yang mungkin ya bukan berdasarkan Islam negaranya, ya ketika dia berpegang pada nilai-nilai Islam itu bisa lebih secara individu, dia bisa lebih menjaga dia akan jaga. Kenapa? Payah nih Indonesia ya, hukum Islam itu tak dijalankan. Kalau gitu apa? Saya tidak akan mau melanggar sama sekali. Ya biarlah, walaupun bukan negara Islam tapi tuntutan Allah kan di akhirat nggak bisa dielakkan. Nah, kenapa prinsip seperti ini nggak kita pegang? Ya, makanya kalau kita lihat kenapa orang-orang di Indonesia ini sedikit kriminalitas dan sebagainya, itu kesadaran seperti itu sangat tinggi sebenarnya yang perlu dipahami. Jadi sekali lagi ya jangan merasa itu suatu hal yang bebas. Wah ini bukan negara Islam, bikin aja apa mau kita. Ya silakan. Kalau memang sanggup nanti di hadapan Allah bisa ngelak dan sebagainya, seperti yang pernah kita ceritakan ya Ibrahim bin Adham yang dimintai nasihat, ya cobalah kau bikin maksiat yang bukan di bumi Allah, cobalah kau bikin maksiat yang Allah tidak bisa melihatmu, cobalah kau bikin maksiat yang rezeki bukan dari Allah. Silakan. Kalau memang kita tidak sedikit pun bergantung kepada Allah yang tidak tinggal di bumi Allah, ya silakan aja bikin macam-macam, nggak ada problemnya. Ya kalau nanti Allah nuntut, ya Allah itu kan bukan kau punya. Tapi kan di manalah di dunia ini yang lepas dari Allah. Nah kalau kesadaran itu tinggi, kuat, insya Allah. Jangankan ya kita bilang yang besar, sekecil apapun kesalahan itu pun insya Allah kita akan hindari dan kita akan jauhi ya. Demikian wallahu a'lam.